Halo, jadi kemarin di video sebelumnya saya sudah menunjukkan proses perkembangan eh, kehidupan naik turun berat badan saya. Dan banyak yang nanya, lah itu kok bisa rebound, kok bisa setelah turun ke 102, kok bisa rebound lagi sampai 135, kenapa? Pertama itu kesalahannya ya pertama karena nafsu makan kembali lagi. Terus konsep tentang diet yang pertama saya tidak mempunyai konsep yang benar. Jadi ada banyak yang tanya, eh, gimana biar supaya nggak gampang rebound, terus gimana cara diet yang benar dan baik gitu, banyak yang tanya. Jadi kepikiran saya membuat dua video tentang prinsip diet yang benar dan baik, akan dibagi dua video, jadi kita belajar eh, bagaimana supaya kita ngerti kalori, asupan kalori yang masuk, asupan kalori yang keluar gitu. Oke, saya membuat eh, beberapa contoh kasus juga, silahkan lihat dan perhatikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan saya akan menjawab sebisa mungkin. Karena uh, jika kita ambil pengetahuan yang baik benar, kita akan lebih gampang untuk diet dan mudah untuk rebound. Sehingga diet kita lebih efektif. Oke, terima kasih. Selamat melihat. Oke, jadi kita akan belajar tentang pengetahuan tentang nutrisi dan diet yang benar sehingga kita bisa diet dengan pengetahuan dan efektif tentunya. Di part pertama ini kita akan belajar tentang kalori yang masuk, kalori yang diperlukan oleh tubuh, dan kalori yang dibakar oleh tubuh. Oke, pertama apa sih itu energi? Itu kalori eh, atau disebut kalori biasanya. Kalori itu eh, yang diperlukan oleh tubuh itu dibagi dua, yaitu kalori atau energi yang diperlukan untuk menggerakkan organ-organ dalam tubuh. Organ-organ di sini seperti jantung, paru-paru, lambung untuk mencerna makanan, dan lain-lain juga. Jadi, jikalau manusia tidak beraktivitas, tidur saja, ini energi yang pasti dihabiskan oleh setiap manusia untuk tetap hidup. Dan energi yang kedua adalah energi untuk beraktivitas. Jadi, seperti kalau kita nggak beraktivitas, maka energi untuk beraktivitas ini nol. Jadi energi untuk beraktivitas ini setiap orang berbeda tentunya. Untuk orang yang bekerja di kantor yang cuma duduk saja, tentu energi yang dihabiskan, yang dibakar itu sedikit dibanding dengan petani atau kuli bangunan yang setiap harinya, kesehariannya itu menggerakkan tubuh mereka menggunakan eh, kekuatan eh, pekerjaan yang menggunakan kekuatan tubuh. Itu sangat beda juga tentu untuk binaragawan atau atlet yang kerjanya emang memerlukan banyak energi, itu tentu menghabiskan kalori yang lebih besar dibandingkan orang yang cuma bekerja duduk di kantoran saja. Jadi berapa kalori ideal sih yang dibutuhkan oleh manusia? Itu semua tergantung eh, seperti yang saya katakan di atas. Sebelumnya itu untuk menggerakkan organ-organ dalam tubuh itu tergantung usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan. Jadi semakin berat seseorang, maka dia memerlukan banyak kalori untuk menggerakkan organ-organ dalam tubuh dia. Semakin tinggi badan dia juga semakin banyak kalori yang diperlukan untuk membakar eh, kalori yang dibakar. Dan yang kedua, seperti yang energi untuk aktivitas ini tergantung jenis aktivitas dalam pekerjaan. Jadi kalau seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau pekerjaannya berat, tentunya kalorinya yang diperlukan sehari juga makin berat. Di Amerika itu laki-laki disarankan untuk mengkonsumsi 2.700 kilokalori dan wanita 2.200 kilokalori. Sedangkan di Inggris, laki-laki 2.500 kalori dan wanita 2.000 kalori. Jadi eh, jenis kelamin seperti yang saya katakan, laki-laki dan wanita ini berbeda sekitar 500 kilokalori, karena tentu bentuk tubuhnya juga beda, aktivitasnya juga. Ini untuk dasar
energi dasar saja. Kita bisa mencari di internet, ada banyak website yang bisa kita gunakan untuk menghitung kalori yang kita perlukan setiap hari. Kita tinggal masukkan usia kita, jenis kelamin kita, berat badan, tinggi badan kita, dan aktivitas kita apakah kita termasuk yang aktif atau yang aktivitasnya rendah, kita bisa masukkan dan kita bisa tahu berapa kalori yang dibutuhkan. Untuk kasus saya sekitar 2.200 kilokalori setiap hari. Oke, kita masuk ke kasus, belajar menggunakan kasus yang ada. Jadi ada Andre, di sini dia umur 22 tahun, sedang kuliah dengan berat 70 kilogram. Jadi kalori yang dibutuhkan Andre untuk aktivitas untuk hidup itu sekitar 2.000 kilokalori. Dan Andre makan pagi sekitar 400 kilokalori, makan siang 800, makan malam 800 juga. Jadi total kalori energi yang dikonsumsi oleh Andre setiap harinya itu 2.000 kilokalori. Kalau kita lihat, jadi kalori yang masuk dikurangi kalori yang dibutuhkan ini 0. Jadi kalau Andre selama sebulan makan dengan pola seperti ini, berat badan Andre ini akan tetap. Jadi kalau Andre 70 kilo, sebulan kemudian dia tetap 70 kilo. Dan kita lihat kasus kedua. Di kasus kedua ini ada Anang, sama umurnya 22 tahun, temannya si Andre. Beratnya juga sama 70 kilo. Sedangkan kalori yang dibutuhkan tuh sama juga tadi. Tapi Anang ini suka nyenek. Jadi yang beda dengan si Andre tadi, si Anang ini snack siang sekitar 4 kalori ini kayak makan goreng-gorengan, suka mungkin tapioka. Jadi total kalori yang masuk setiap hari itu 2.400. Jadi kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang dibakar yang dibutuhkan oleh tubuh si Andre ini. Jadi ada 400 kelebihan setiap hari oleh si Anang. Jadi kalau selama 1 bulan si Anang dia tetap seperti ini melakukan aktivitasnya, tentu dalam 1 bulan kemudian karena kalori yang nggak dipakai ini akan diubah menjadi lemak. Jadi berat badan si Anang tentu akan naik, bukan 70 kilo lagi tentunya. Sedangkan kita lihat kasus ketiga. Jadi ada Amin, sama temennya juga si Andre dan si Anang, juga berat 70 kilo, kalori yang dibutuhkan sama 2.000 kilokalori. Dan Amin ini makan paginya sekitar 2.250, makan siang 650, makan malamnya 600, beda dengan tadi. Total kalori yang masuk 1 hari itu 1.400. Jadi yang kalori yang masuk ini jauh lebih rendah, 600. Jadi defisit kalorinya 600 kilokalori. Jadi 600 kilokalori yang kurang, yang tidak dapat dari makanan ini, tubuh akan membakar cadangan lemak sebagai sumber energi ini akan dibakar untuk menggantikan 600 kilokalori yang nggak masuk dari makanan. Jadi kalau dia si Amin ini selama sebulan ke depan dengan pola makan yang sama selama 30 hari dengan pola makan seperti ini, maka si Amin berat badannya akan turun. Ya, yang jadi pertanyaannya, jadi untuk menurunkan 1 kilo lemak berat badan berapa kalori yang perlu dibakar? Atau perlu defisit kalori berapa gitu? Jawabannya 7.200 kilokalori. Jadi kalau kasus yang tadi si siapa namanya? Amin itu karena setiap hari 600 kilokalori, dia tiap hari 600 kilokalori selama 12 hari, dia defisit 600, maka si Amin dia akan turun berat badannya 1 kilo. Sedangkan kalau jika kita setiap hari defisit kalori 1.200 kilokalori, misalkan 900 dari makanan, 300 dari olahraga, maka dalam 6 hari, jadi setengah dari 12 hari, dalam 6 hari kita bisa menurunkan berat kita sebanyak 1 kilogram. Contoh besarnya kalori. Kita penasaran 1.900, 600 mana? Kita kan mungkin kurang tahu. Ini beberapa contoh yang menjadi bisa saya berikan. Misalkan dada ayam tanpa kulit itu
100 gram 127 kilokalori, dan berikutnya. Jadi kalau yang kayak kulit lemaknya banyak itu bisa jauh lebih besar daripada yang tanpa lemak atau tanpa kulit, karena kita tahu kulit itu lemak sendiri. Juga nasi putih 252 kilokalori, kentang, jeruk, pisang, telur, susu, ikan salmon, seperti ini. Jadi kalau bisa ini kalori yang ada dalam kandungan setiap makanan yang ada di sekitar kita. Jadi kita masuk ke studi kasus. Jadi ada Ani, dia konsultasi ke saya. Ani ingin menurunkan berat badannya 3 kilo. Maaf, ini bukan 4 kilo, 3 kilo maksud saya. 3 kilo dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan 30 hari. Sedangkan kalori yang diperlukan setiap hari oleh Ani untuk hidup dan beraktivitas itu sekitar 1.600 kilokalori. Jadi kalau menurunkan berat badan 3 kilo dalam sebulan, kalori yang harus dibakar oleh Ani itu sekitar 19.600 kilokalori. Atau kita bisa katakan kalori yang harus dibakar dalam sehari itu sekitar 720 kilokalori. Akhirnya si Ani memutuskan, saya menyarankan Ani untuk mengurangi makan 600 kilokalori. Jadi Ani cuma boleh makan 1.000 kilokalori per hari dan nambah aktivitasnya dengan jalan sore 102 kilokalori, yang biasanya naik motor atau naik sepeda. Jadi saya menyarankan untuk nambah jalan untuk membakar energinya melalui jalan sore sekitar 120 kilokalori. Jadi kalau kita total 600 tambah 120 ini 720 kilokalori. Jadi jika Ani melakukan ini selama 30 hari, dia akan turun 3 kilo dalam 1 bulan. Oke, 1.000 kilokalori itu seperti apa contoh makanannya? Ini saya buatkan beberapa contoh untuk Ani. Misalkan makan pagi 150 kalori. Jadi telur yang tadi 77, pisang juga 77, makan paginya diganti telur rebus plus pisang. Terus makan siangnya nasi putih dikurangin jadi setengah porsi aja, plus ayam rebus 150 gram per sayur-sayuran. Dan untuk snack sorenya, mungkin sebelum makan jalan sore, Ani bisa mengkonsumsi jeruk 2 buah, sekitar 75 kalori, dan makan malamnya kentang dikit aja 50 gram plus salmon. Jadi dengan pola makan seperti ini, tentunya setiap hari bisa diganti-ganti. Kita hitung kalori yang ada dalam sehari cuma boleh 1.000 kalori yang kita konsumsi, sehingga si Ani dalam sebulan berat badannya akan turun 3 kilo. Oke, untuk part pertama mungkin sampai segini saja. Part kedua kita akan belajar tentang lebih detail lagi tentang kalori. Tentang kalori itu didapat dari zat nutrisi, zat gizi. Ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral yang diperlukan untuk tubuhnya. Kita akan belajar lebih detail lagi. Silahkan ditunggu di video saya berikutnya. Terima kasih.